Hai, kembali lagi di Gema Kegelapan. Jadi pada video kali ini, aku akan membahas cerita mengenai santet Skoropitu yang dialami oleh salah satu keluarga yang tinggal di Semarang. Jadi sebut saja namanya ini si Aldi, yang dimana keluarga mereka ini memiliki sebuah toko sembako yang berada di pasar. Dan toko mereka ini memang menjadi toko paling favorit para pembeli karena harganya memang agak murah. Tapi karena kesuksesan toko mereka, mulai nih ada rasa iri dengki dari para pedagang lain. Dan masalah ini ketika si keluarga Aldi ini mendapat kiriman santet dari pedagang lain. Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Jadi, keluarga si Aldi ini beranggotakan 5 orang, yaitu bapaknya, ibunya, Aldi sebagai kakak tertua, adiknya Arif, dan Siva adiknya yang paling kecil. Keluarganya ini bisa dibilang berkecukupan karena kesuksesan dari toko bapaknya itu. Namun, di sisi lain, dari kesuksesan toko bapaknya itu, ada yang membawa malapetaka ke keluarganya si Aldi ini. Dikarenakan toko bapaknya ini sangat ramai pembeli, nah hal itu membuat para pesaing merasa tidak terima. Jadi diceritakan ada 3 toko besar yang menjadi pesaing toko bapaknya si Aldi di pasar itu. Bapaknya si Aldi ini memang mengakui kerap menemui taburan bunga di depan toko miliknya. Menurut bapaknya sendiri ini, kala itu dia itu tidak merasakan apa-apa. Tetapi justru menurut pengakuan istrinya dan si Aldi itu, banyak setan dan jin di pasar itu yang ingin mencelakai keluarga mereka. Pernah ada sebuah kejadian di mana waktu si Aldi ini dan bapaknya yang sedang menjaga toko, dan dari kejauhan itu ada suara kerumunan ramai. Sontak Aldi dan bapaknya ini buru-buru menutup toko mereka, karena suara itu seperti semakin dekat, bahkan kayak ada di depan tokonya. Dan Aldi dan bapaknya cuma bisa bersembunyi di dalam toko tersebut. Setelah kurang lebih 30 menit, suara kerumunan itu tiba-tiba hilang. Dan saat dicek di depan toko, sangat sepi dan sunyi, tidak ada tanda-tanda kerumunan sama sekali. Padahal sebelumnya ada suara yang sangat terdengar ramai. Besok paginya, si bapaknya Aldi ini bangun dan membuka tokonya. Dan waktu ia membuka tokonya, di depan toko dia itu, dia melihat ada sesajen yang isinya tulang belulang dan kembang. Karena bapaknya si Aldi ini udah emosi banget, ia langsung menendang sesajen itu dan berteriak ke pedagang-pedagang yang ada di sekitaran tokonya. Ia berteriak menantang pedagang lain yang berani mengusik keluarganya. Waktu itu, pedagang-pedagang yang mendengar itu mulai heran dan bingung. Walau bapaknya Aldi ini tidak digubris, tapi ia tahu bahwa pelakunya adalah salah satu di antara mereka. Nah, beberapa hari setelahnya, bapaknya si Aldi ini mendadak sakit tanpa sebab. Sebenarnya si Aldi sama keluarganya itu tidak percaya dengan adanya santet, walaupun si ibunya dan si Aldi itu bisa melihat makhluk gaib. Karena makin parah, bapaknya si Aldi ini diperiksakan ke rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit tersebut tidak menemukan keanehan yang ada di dalam tubuhnya bapaknya si Aldi tersebut. Nah, sebelum itu kerabat mereka ini pernah memberi saran untuk membawa bapaknya ini ke pengobatan alternatif. Tetapi sebelum-sebelumnya kan memang keluarga si Aldi ini tidak percaya dengan adanya santet. Jadi si bapaknya si Aldi itu memang dibiarkan begitu saja dan hanya minum obat-obat biasa.
Dan sudah beberapa kali bapaknya si Aldi ini kan memang sering dibawa ke rumah sakit. Tetapi pihak rumah sakit tersebut jawabannya selalu sama, tidak ada keanehan dalam tubuhnya bapaknya si Aldi itu. Nah, beberapa minggu kemudian ibunya si Aldi ini juga terjatuh sakit. Awalnya cuma kayak gak enak badan, kayak panas, pegal, dan meriang. Ibunya si Aldi mengalami kondisi tersebut sakit-sakitan selama 10 hari. Dan di hari ke-11, ibunya si Aldi ini meninggal dunia. Nah, setelah kepergian ibunya, Aldi mulai mengambil alih toko bapaknya tersebut. Adiknya Aldi yang ketiga, yaitu yang bernama Siva, ia dititipkan ke neneknya. Sedangkan adiknya Aldi yang kedua, yaitu si Arif, yaitu ngejaga bapaknya yang masih sakit-sakitan. Tanpa Aldi sadari, ada keanehan-keanehan yang mulai muncul. Tokonya keluarga si Aldi itu yang dulunya ramai, sekarang itu kayak mulai sepi. Bahkan ada beberapa karyawan yang ingin keluar dari toko tersebut. Bisnis toko sembakonya kala itu hampir mati. Dan di suatu hari, ada salah satu pedagang saingannya yang bernama Pak Wicak, yaitu menghampiri si Aldi dan ia ngobrol sama Aldi. Dia bilang ke Aldi kayak, apa kamu mau kayak bapakmu? Waktu itu kan si Aldi ini ditemani sama omnya. Sebut saja namanya ini Om Sardi. Mendengar perkataan itu yang keluar dari mulutnya Pak Wicak, Om Sardi ini langsung menghampiri Pak Wicak itu, tetapi Pak Wicak itu langsung pergi. Om Sardi ini sendiri adalah kakak dari ibunya si Aldi itu. Hubungan antara keluarga mereka ini sebenarnya itu kayak kurang baik, karena si Om Sardi itu kayak sering ngerepotin bapaknya si Aldi. Karena ternyata Om Sardi ini juga punya kios dan ia merasa tersaingi karena toko bapaknya ini lebih ramai dari tokonya si Om Sardi tersebut. Mulai dari titik ini, Aldi mulai sadar seberapa kacaunya kondisi pasar tersebut. Kayak ada konflik dan perkelahian antara pedagang, preman, bahkan juga pencurian. Dan hal itu ya kayak yang sudah biasa terjadi di pasar tersebut. Hingga pada malam hari, Aldi ini ingin menutup tokonya. Ia melihat ada wanita sepantarannya yang berjalan keluar dari tokonya Pak Wicak. Awalnya si Aldi ini tidak menaruh kecurigaan apapun, dan Aldi waktu itu dia langsung ngedekatin si wanita tersebut. Wajah wanita itu terlihat sangat pucat dan mulutnya mengeluarkan seperti lendir. Dan secara tiba-tiba wanita itu berteriak dan bertanya, di mana bapaknya si wanita itu. Dan Aldi langsung kaget, dan wanita itu waktu Aldi menoleh ke arah lain, wanita itu langsung menghilang. Singkat cerita, besoknya ini si Aldi langsung ngampirin tokonya Pak Wicak, karena kan sebelumnya kan ia melihat ada sosok perempuan yang keluar dari tokonya Pak Wicak. Dan si Aldi ini kayak menoleh ke arah kanan kiri, dan ia melihat ada foto sosok perempuan yang ia lihat kemarin di tokonya Pak Wicak. Dan ternyata foto tersebut dan sosok wanita yang ia lihat kemarin adalah anak dari Pak Wicak yang sudah meninggal. Gak lama dari itu, Pak Wicak ini ngelihat si Aldi yang sedang masuk ke warungnya dan melihat ada foto sosok perempuan itu. Si Pak Wicak ini langsung marah ke si Aldi. Setelah itu Pak Wicak ini langsung bilang ke Aldi bahwa bapaknya si Aldi ini yang sudah membunuh anaknya Pak Wicak, yaitu sosok perempuan yang ia lihat sebelumnya. Ya, Aldi gak percaya, karena ya gak mungkin kalau bapaknya ngelakuin hal itu. Lalu si Aldi ini langsung ninggalin tokonya Pak Wicak, dan ia langsung menghampiri tokonya Pak Sardi untuk bertanya soal kebenaran yang diungkapkan oleh Pak Wicak itu tadi. Nah, setelah si Aldi bertanya, Pak Sardi menjawab kalau anaknya Pak Wicak ini meninggal hanya karena sakit. Nah, waktu meninggalnya si anaknya Pak Wicak itu tadi bertepatan dengan warungnya Pak Wicak yang kala itu lagi sepi dan para pelanggan pindah ke warungnya Pak Sardi. Mungkin karena hal itu jadi Pak Wicak kayak ngerasa bahwa anaknya itu dibunuh. Nah, semenjak itu, waktu setelah ia melihat sosok perempuan itu yang berada di tokonya Pak Wicak, setelah hal itu ia langsung kayak menemui bangkai, entah bangkai tikus atau bangkai kucing. Nah, si Aldi ini sering nemuin bangkai tersebut di depan tokonya pas. Aldi ini berusaha untuk
menghiraukan hal itu dan ia itu tetap bertahan ngejalanin usahanya yang di pasar. Nah, puncaknya waktu itu si Aldi ini berjalan ke arah pasar dan kondisi pasar itu sudah malam, ya berarti cukup sepi. Tapi tiba-tiba si Aldi ini ngedenger kayak ada suara ramai banget, semacam kayak suara kayak mau diserbu. Tapi mengingat bahwa di pasar itu masih sepi dan gak ada hal yang aneh, lalu ia tuh kayak bingung dan panik karena situasi di pasar tersebut langsung kayak serem banget. Nah, di situ ternyata Pak Sardi juga ngedengar suara keramaian tersebut. Lalu ia langsung menghampiri si Aldi. Ia nyuruh Aldi untuk cepat-cepat tutup warungnya. Nah, setelah masuk ke dalam tokonya, Pak Sardi ini langsung bilang bahwa mereka berdua ini sedang dalam bahaya. Aldi ini langsung bingung dengan gelagatnya Pak Sardi dan akhirnya Pak Sardi ini langsung menjelaskan karena didesak oleh Aldi yang ingin tahu. Nah, Pak Sardi ini langsung bercerita ke si Aldi. Waktu pertama kali bapaknya Aldi buka toko ini, tokonya itu benar-benar sepi banget. Apalagi waktu si Aldi ini lagi sakit. Karena sudah putus asa, bapaknya si Aldi ini langsung menggunakan jalur yang salah. Ia datang ke dukun untuk minta penglaris agar tokonya itu ramai. Dan mulai saat itu, para pedagang lain kayak nggak terima. Dan satu persatu dari mereka mulai mengirim santet ke bapaknya si Aldi tersebut. Tapi berhubung dukun yang ditatangi oleh bapaknya si Aldi ini bisa dibilang sangat sakti, jadi semua santet yang dikirim oleh para pesaing nggak bisa dikembalikan oleh si pengirim. Bahkan sampai merenggut nyawa anggota keluarga salah satu pengirim santet tersebut. Nah, setelah hal itu, rantai dendam mulai terjalin, di mana pengirim santet gak terima keluarganya ini meninggal. Hingga akhirnya ia langsung ngirim santet yang lebih berbahaya ke bapaknya si Aldi, yang ngebuat bapaknya si Aldi ini terjatuh sakit, bahkan ibunya yang meninggal dunia. Karena saking kagetnya, Aldi langsung kayak kecewa dan ia sulit untuk menerima apa yang sudah ia dengar dari Pak Sardi tersebut. Setelah bercerita mengenai hal itu, tiba-tiba dari luar itu kayak ada suara seperti sebelumnya, yaitu sangat rame banget. Dan Pak Sardi ini juga mendengar suara keramaian itu. Pak Sardi juga mengatakan, siapapun yang mendengar suara keramaian itu, ia akan mendapatkan musibah. Setelah mendengarkan keramaian tersebut, si Aldi sama Pak Sardi ini langsung naik ke lantai 2 ya agar mereka ini lebih aman. Nah, waktu naik ke lantai 2, mereka ini langsung memasuki ruangannya bapaknya si Aldi, yang dimana sebelumnya ini bapaknya si Aldi ini sangat tidak memperbolehkan orang lain untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, waktu mereka masuk ke ruangannya bapaknya si Aldi ini, mereka ini langsung kaget karena banyak barang klinik dan ada salah satu kertas yang bertuliskan nomor telepon yang tertera namanya itu Bahdi. Nah, setelah melihat isi kantor bapaknya, si Aldi ini langsung demi sedikit ia mulai mempercayai dengan perkataan Pak Sardi, yang dimana ia menceritakan bahwa bapaknya ini menggunakan dukun. Nah, waktu itu si Aldi ini tiba-tiba dapat telepon dari adiknya, yaitu yang bernama Arif. Arif ini mengatakan bahwa adiknya yang terakhir ini yang bernama Syifa tiba-tiba terjatuh sakit. Setelah mendengar hal itu, Aldi ini langsung pergi dan ia langsung ngecek kondisi si adiknya yang terakhir, yaitu Syifa. Nah, akhirnya si Syifa kan diberangkatkan ke rumah sakit. Tetapi dokter mengatakan bahwa tidak ada keanehan yang terjadi di dalam tubuhnya Syifa. Sama seperti kejadian bapaknya waktu itu yang sedang diperiksakan ke rumah sakit. Waktu itu Aldi ini langsung pesimis dan putus asa. Dan dia tiba-tiba itu langsung keinget dengan nomor telepon yang bernamakan Bahdi, dukun kenalan bapaknya. Nah, waktu itu Aldi ini langsung ngehubungin dukun itu, dan yang menjawab telepon itu yaitu seorang nenek-nenek. Nenek itu ngasih tahu sebuah alamat dan Aldi ini langsung berangkat ke alamat yang dikasih tahu oleh nenek tersebut. Setelah si Aldi sampai di sana, ia ini langsung kaget dengan kondisi si Mbah ini. Sama persis dengan kondisi bapaknya. Bahdi ini hanya terbaring lemas,
dan ia sambil menyalahkan bapaknya si Aldi atas semua kejadian ini. Nah, setelah itu si Aldi ini langsung balik lagi ke pasar untuk menghampiri Pak Sardi. Ardi ini sudah bolak-balik teriak, tapi nggak ada jawaban sama sekali dari Pak Sardi itu. Nah, setelah itu Aldi ini nungguin Pak Sardi dari luar toko sampai akhirnya Pak Sardi ini keluar dari toko tersebut. Nah, tadi kan si Aldi nungguin Pak Sardi yang belum keluar dari toko sampai akhirnya Pak Sardi ini keluar dari toko dan sambil bertanya gimana keadaannya Siva. Aldi pun mengatakan bahwa si Siva ini sudah berada di rumah dan Pak Sardi ini langsung menyeret si Aldi untuk cepat-cepat pulang. Dengan muka panik, Pak Sardi ini bilang kalau Siva ini sedang dalam bahaya. Nah, setelah sampai di rumah, mereka ini melihat bapaknya si Aldi ini langsung meluk Siva yang sedang berlumuran darah. Nah, waktu itu kondisi Siva ini memang masih bernafas, tapi benar-benar sekarat dari mulut, hidung, hingga matanya ini terus-menerus mengeluarkan darah. Dan bapaknya ini terus nangis melihat kondisi Siva yang memprihatinkan. Dan makin banyak darah yang keluar dari tubuh Siva, sampai akhirnya Siva ini mengembuskan nafas terakhirnya di malam itu. Sejak hari itu, keluarganya ini benar-benar terpukul karena mengingat Siva ini yang masih kecil dan ia tidak tahu apa-apa. Nah, setelah kejadian itu semua, bapaknya si Aldi ini mendadak langsung menjadi pendiam. Melihat kondisi keluarganya yang semakin hari semakin parah, Aldi ini langsung benar-benar kayak marah dan ia pengen ngelabrak orang yang mengirim santet tersebut. Tapi Pak Sardi ini melarang Aldi. Pak Sardi ini akhirnya bilang bahwa santet yang menyerang mereka bukan hanya santet biasa, tapi santet ini disebut santet Skoropitu. Sedangkan santet ini diyakini dapat memanggil jin dari seberang lautan. Jin ini memang benar-benar sangat sakti. Dan cara agar mereka dapat melepaskan kutukan jin tersebut adalah dengan cara meruat orang yang terkena santet, yaitu bapaknya si Aldi, di 7 pantai yang berbeda. Nah, ke-7 pantai tersebut adalah asal muasal di mana santet Skoropitu itu dimulai. Tapi berhubung dengan kondisi bapaknya si Aldi yang tidak stabil, jadi alhasil Aldi ini harus mengambil air dari ke-7 pantai tersebut untuk dijadikan satu, kemudian dipakai untuk meruat bapaknya. Dan dimulailah perjalanan si Aldi ini dan Arif untuk mengambil air dari ke-7 pantai yang berbeda. Sedangkan si Pak Sardi ini menjaga kondisi bapaknya si Aldi. Bagaimanakah kondisi mereka? Apakah mereka bisa mendapatkan air dari 7 pantai tersebut? Atau apakah usaha mereka mengenaskan, mengingat banyaknya rintangan dunia gaib yang mereka hadapi? Nah, buat kalian yang ingin berbagi atau menceritakan pengalaman horor kalian, bisa langsung saja DM di sosial media kita.